buat kalian yang masih bingung mau dibedah atau dikotor, silahkan disimak video ini sampai selesai. Pengalaman operasi tai lalat sebaiknya ke dokter bedah atau spesialis kulit, atau milih di klinik, mau milih di counter, laser atau di bedah, dan juga biayanya itu berapa, bisa pakai BPJS atau tidak, dan juga prosesnya itu sakit atau enggak. Ayo kita kupas tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku operasi tai lalat di sini. Kenapa nih alasannya? Kenapa mau dioperasi gitu? Jadi tai lalat aku tuh sebenarnya termasuk bentuknya tuh normal. Dia tumbuh dari aku kecil, kayaknya dari aku umur 3 tahunan kali ya, itu udah muncul, tambah lama tambah besar. Tapi semakin aku usia 20-an tuh ya segitu-gitu aja sih, dia nggak makin tambah-tambah besar yang kayak gimana gitu kan. Bagi aku letaknya mengganggu, jadi bikin kurang percaya diri gitu, terutama kalau lagi foto. Nah, kemudian muncullah di timeline aku share pengalaman operasi tai lalat gitu. Akhirnya aku penasaran. Akhirnya pertama-tama yang aku cari hukumnya dulu gimana. Oh, alhamdulillah ternyata di dalam Islam tuh boleh. Kenapa enggak dari dulu? Ternyata di dalam Islam tuh boleh gitu. Jadi kayak tai lalat, kutil, milea, terus freckles di wajah gitu, itu boleh dihilangin. Kalau mengganggu itu boleh, karena itu statusnya itu tidak merubah tapi memperbaiki, dan hukumnya menjadi mubah. Wallahu alam ya. Mungkin akan ada beberapa pendapat yang berbeda, tapi saya memilih yang ini. Tidak juga dianggap merubah bentuk tapi memperbaiki, jadi kayak hukumnya tuh kayak pakai behel gitu loh. Kemudian setelah tahu hukumnya boleh, aku nentuin dulu nih aku mau ke dokter mana. Spesialis kulit bisa, spesialis dokter bedah juga bisa, bedah umum atau bedah plastik gitu. Kenapa aku nggak pilih di klinik? Di klinik juga bisa, ada pilihan di counter, ada pilihan juga di operasi juga ada ya, tergantung dokternya. Terus juga ada pilihan di laser. Biasanya kalau di klinik itu kalau tai lalat tumbuh itu di counter kayak dipotong. Tapi kalau di bedah kan dijahit, kalau pakai benang, kalau itu di counter kayak gitu. Terus kalau di laser itu biasanya tai lalat yang kayak gini nggak muncul gitu. Itu biasanya di laser. Alasan aku kenapa aku milihnya di bedah, dijahit, karena aku coba riset, ternyata prosesnya lebih enakan di operasi dibanding lebih enakan proses di operasi dibanding di counter. Karena di counter itu walaupun kita di anestesi, tapi tuh nggak nyaman sih, karena panas kan, potong itu panas, terus berbau kayak barbecue ya kalau kata orang, terus kayak keruak bolong gitu kan. Nah, bakalan itu enggak, bekasnya bakalan hilang total enggak, itu aku nggak tahu, tapi dari aku riset itu ada yang orang nggak hilang gitu. Nah, dari prosesnya kok kurang nyenengin ya kalau dari aku ya. Sementara kalau dari bedah itu disuntik terus nggak kerasa, kebas, dijahit, udah nggak kerasa yang disentuh panas, ada asap, bau kayak gitu, kayak ngeserem gitu. Jadi aku akhirnya pilih di operasi. Nah, ini opsional aja, tergantung kalian semua. Soalnya temanku itu ada 2 tai lalatnya di counter, terus kemudian di dadanya itu di laser. Nah, kalau kebetulan itu kalau misalkan kita ada bakat keloid, kalau udah ada muncul keloid, biasanya nanti kita bakalan disuntik. Mungkin disuntiknya di dokter kulit ya. Termasuk teman aku itu ada muncul kayak tanda keloid, dia langsung disuntik, dan biayanya nggak terlalu mahal sih, katanya cuma 100.000. Aku nggak tahu di klinik dia, kalau di klinik lain berapa aku nggak tahu juga. Biayanya itu 950.000. Nah, terus kebetulan aku dapat di klinik juga wilayah Sleman waktu itu, tapi yang menghandle itu perawat, katanya 500 sampai 650.000. Cuman karena letaknya di wajah, aku nggak berani. Kalau aku mau yang dokter yang berkompeten aja lah kayak gitu tuh kan. Kebetulan anakku itu sunat sama dokter bedah ini juga, dan hasilnya gimana aku tahu gitu tuh kan. History track record dokternya juga aku tahu, makanya aku milih. Itu aku datang konsul langsung eksekusi. Jadi langsung itulah operasi. Jadi siap sekarang, iya sekarang aja dok gitu kan. Kemudian langsung masuk meja operasi. Jadi sakitnya tuh pas kapan? Pas disuntik aja. Aku nggak tahu yang disuntik itu tai lalat atau enggak, pokoknya daerah sini atau atasnya. Disuntik, sakit gitu, kerasa sakit. Tapi udah
kebas cepet banget, kayak aduh hitungan detik kali ya. Terus langsung dibeleh, diambil tai lalatnya. Kemudian prosesnya cepet banget, nggak nyampe 15 menit, mungkin 10 menit atau nggak nyampe 10 menit ya. Udah selesai. Habis itu aku udah keluar, aku disuruh minum antibiotik sama anti nyeri sama perawatnya. Terus dikasih resep pulang, bilnya 950.000. Terus kemudian anestesinya udah mulai hilang, perih, tapi dari angka 1 sampai 10 paling cuma 3. Karena bagi aku nggak nyeri banget, toh cuman kecil banget nyeri. Cuman aku malah berimbasnya ke anestesinya. Aku kayak mual, rasanya kayak mual, agak pusing kayak gitu. Jadi untungnya aku nggak naik motor sendiri ya waktu itu. Jadi pas itu diantar jemput mobil sama suami gitu, pakai kendaraan. Jadi buat kalian yang mau operasi jangan sendirian deh. Kita nggak tahu efek anestesi itu kayak gimana ke kita gitu kan. Jadi ya kalau misalkan pas nggak ada temen ya naik ojek aja lah, kayak itu naik gokar, naik gojek gitu aja deh, atau taksi online, terserah kalian gitu kan. Kata dokter, pesan dokternya itu 4 hari itu, hari keempat itu udah harus diambil benangnya, karena kalau enggak nanti membekas. Nah kebetulan itu tahun baru, tanggal 1 tahun baru, akhirnya mundur di hari kelima. Di kelima diambillah benangnya gitu kan. Ini agak epic sih di sini. Jadi ternyata setelah mau 2 minggu, hampir 2 minggu, aku tuh ngecek di spion, di kaca spion, kok ada muncul item-item kecil. Ternyata tuh ada benang yang telat diambil. Jadi ada benang yang nggak keambil, dan akhirnya aku ambil pakai pinset sendiri, dan itu hampir mau 2 minggu. Ya semoga nggak bekas ya, nggak bekas selamanya gitu. Salepnya itu Mederma, harganya 172.500. Aku cari di apotek sendiri, lumayan agak susah sih nyarinya. Ini paling cuma sedikit, terus dikasih ke sini. Sehari 2 kali. Nah ini tuh udah hari keberapa? Ini tuh udah 2 minggu. Prediksi ya, aku mungkin dokternya kan bukan dokter kulit ya. Jadi kalau menurut dia tuh 2 mingguan itu bekasnya udah hilang. Tapi aku udah feeling kayak sih nggak mungkin 2 minggu ya. Kalau dari aku riset sih 4 bulanan lah bisa hilang tuh, 4 bulanan. Tapi ada juga yang setahun sih, beda-beda. Setahun yang hilang total kayak gitu. 4 bulan tuh ada yang masih, kalau ada yang di cover itu masih kelihatan di sininya, masih kelihatan anu. Kalau aku ini aja menurutku udah perubahannya udah bagus sih. 2 minggu, kita tunggu aja sebulan nanti gimana ya. Nah setelah itu jadi kontrolnya itu 220.000 sama Medermanya tadi 172.500. Jadi kalau di total ya kisaran, anggap aja di bulatan 1.350.000 ya, dengan dokter bedah umum gitu ya. Kalau emang punya bakat keloid, buat jaga-jaga kalau misalkan udah muncul sesuatu yang kayak keloid gitu, mending langsung ke dokter kulit, coba suntik keloid gitu. Terus bisa pakai BPJS nggak sih? Setahu aku tai lalat tuh bisa pakai BPJS, tapi tergantung case-nya. Jadi misalkan tai lalatnya itu ada ciri-cirinya gatal, terus tambah lama tambah besar kayak gitu, atau dia merasa cenut kayak gitu, itu bisa. Tapi kalau misalkan yang nggak ada kendala untuk kepentingan estetik, kayaknya nggak bisa. Cuma saya nggak tahu, mungkin bisa dicoba ke fase ke-1, mana tahu bisa. Apalagi kalau gede gitu, kalau gede mungkin bisa loh. Tapi kalau kecil kayak aku kemarin kan termasuk nggak besar ya, jadi kayaknya feelingku nggak di cover deh gitu. Terus lepas jahitannya tuh sakit apa enggak? Lumayan cekit-cekit, karena rasanya kayak dari daging dicabut gitu ya. Perih sih, sampai rumah perih, tapi terus masih diplaster. Besok sorenya baru dilepas, terus dikasih salep Mederma. Si bedah tai lalat itu pertama sakitnya tuh cuman disuntik, terus setelah operasi juga enggak nyeri, atau mungkin karena bagian saya di pipi, saya nggak tahu kalau bagiannya di mulut atau di dekat hidung atau di mana, atau di dekat mata, saya nggak tahu ya. Tapi kalau lokasinya di sini, bagi saya dari rasa sakit 1 sampai 10 cuma 3. Nyeri-nyeri dikit hari kedua, sampai hari kedua doang, habis itu udah.
gitu. Terus kontrolnya itu kalau di saya harusnya 4-5 hari kontrol untuk cabut jahitan, terus udah nggak ada kontrol-kontrol lagi, nggak ada biaya-biaya lagi. Untuk salep masih dipakai terus sampai bekasnya hilang, dipakai terus. Nah, jadi di hukumnya di dalam Islam gimana? Boleh. Hukumnya Islam alhamdulillah boleh. Ya, tapi kalau mungkin sebagian ada yang menganggap tidak boleh, ya nggak apa-apa gitu tuh kan. Terus untuk biayanya, untuk biaya perawatan 1.350.000, dan menurut saya prosesnya itu sih, proses operasinya sih lebih nyaman di bedah daripada di cutter. Sekarang kalian sudah mendengar penjelasan saya, apakah mau di bedah apa mau di cutter. Jadi kalian bisa pilih sendiri dan jangan takut deh, insya Allah tuh nggak ada ini apa ya, operasi tai lalat tuh operasi yang paling simple mungkin ya. Jadi mungkin level, makanya ada yang klinik tapi yang buka malah yang jasanya malah yang perawat, mungkin simple gitu tuh loh. Kecuali mungkin ya beda case ya, kalau yang misalkan tai lalat tapi ada indikasi ganasnya ya. Jadi kan kalau ada yang gatel, cenut-cenut besar, itu kan biasanya setelah dibedah ditaruh lab, adakah indikasi kanker atau enggak. Nah itu biasanya memang pastinya harus diambil ke akar-akarnya ya tuh. Jadi ya itu pilihan kita sendiri, kita yang bisa merasakan. Kalau emang udah ada indikasi seperti itu, selagi ditanggung BPJS kenapa enggak, jadi langsung aja coba tanya ke Vaskes 1 gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk kiranya untuk enggak ada kendala di situ, ya udah berarti pakai biaya sendiri, cari yang sesuai budget gitu aja. Oh, dokter bedah ini, soalnya yang di online kebetulan aku scroll komen dan ada yang posting malah ada yang 500.000 sama dokter bedah gitu. Sekian dulu sharing dari aku, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.